setan kan dari api. Jadi karena materi bangsa jin dari nyala api kan cahaya, bukan padat, cahaya. Nah, kecanggihan teknologi seperti fotografi Kirlian ataupun kamera-kamera foto-foto pakai inframerah ini dapat menembus secara fisika. Ini kan tanpa batas nih. Ya, misalnya dalam satu ruangan ke satu objek, dia bisa tembus walaupun ada kabut, dia bisa tembus karena cahaya menembus gelombang cahaya. Jadi orbs itu pantulan cahaya dari makhluk gaib yang tertangkap oleh kamera. Ini orbsnya bulat cahaya. Nah, jadi kalau dalam ektoplasma kadang-kadang dia mendekati dimensi kita, jadi ada kelihatan penampakan seperti apa, itu ektoplasma. Jadi gaib itu sebetulnya hanya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang percaya pada yang gaib. Kita wajib percaya adanya makhluk, jin, setan dan sebagainya. Tapi gaib hakiki adalah Allah semata. Gaib makhluk jin dan sebagainya kita sebut gaib karena kita keterbatasan mata ini memandang, melihat. Kita nggak bisa melihat mereka melihat kita di mana kita tidak dapat melihat mereka. Bagi kita gaib, padahal sebetulnya bukan gaib hakiki. Hakikatnya nggak gaib, mereka lihat kita di dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan bawah sadar atau setengah tidur atau mau tidur atau dalam keadaan orang kesurupan, kan terlihat ketemu, nggak gaib sifatnya. Gaibnya kan macam gaib samar, khofi maksudnya, gaib khofi. Jadi jin ini sebenarnya bukan gaib secara makhluk gaib, ya betul, tapi bukan sifatnya gaib hakiki. Gaib hakikanya Allah, nggak mungkin makhluk sama dengan zatnya Allah. Kalau Allah sama gaib, masa yang lain gaib? Nah, tapi perkara gaib, makhluk gaib, oke lah sebut makhluk gaib. Tapi sebetulnya jin sendiri tidak gaib. Yang gaib hanya Allah. Tidak mungkin sama sifat makhluk. Yang sifatnya al-khaliq. Mungkin kita hanya diberikan kemampuan, kekuasaan, nggak bisa melihat, hanya dilihatkan. Nggak bisa melihat jin. Siapa yang bisa melihat jin? Kecuali dalam keadaan tertentu, dalam tidur, orang itu kesurupan bisa ngelihat, atau dia masuk dalam penampakan ke dimensi kita. Itu pun hanya kepada orang-orang yang nggak kuat ibadah. Jadi melihat mata ini kan beda dengan mata batin. Jangan seperti solepati ya. Kalau solepati katanya tutup mata lihat apa, bohong gitu. Atau lihat begini, ini ada makhluk begini, kalau di dunia lain, dua dunia ya. Oh ini begini begitu, bohong semua. Karena dulu saya mantan sekjen paranormal. Saya sekjen Ikatan Paranormal Indonesia, mantan. Tahun 2003 saya paling nggak suka ngebohong, nggak terima. Acara-acara itu banyak tipuan, settingan semua. Karena saya di lokasi, suara dibikin, ini ada audio dibikin suara. Dibikin itu tim kreatif dunia lain waktu itu. Nggak apa-apa, dunia lain memang saya ada waktu itu. Dengan Hari Panca tahun 2003 saya dihubungi pihak Trans TV kalau tidak salah waktu itu, masih Hari Panca. Kemudian ada Muka-Muka Gentayangan dulu, Ekspedisi Alam Gaib, La TV Pemburu Hantu. Kang Diki Bandung. Kang Diki Bandung. Iya. Diki Bandung ya. Itu bisa guru besar juga. Allahu alam. Mungkin tahu. Energi kalau dulu ya, merubah itu ini metafisik, energi guru besar. Teknologi ya sebetulnya ya. Ya teknologi. Jadi metafisik itu keterbatasan kita. Iya. Kalau kita tarik menjadi fisika. Betul. Iya, meta itu tidak nampak, fisik nampak. Jadi metafisika itu sesuatu yang tidak nampak karena keterbatasan pengetahuan kita. Ketika kita tahu mereka tidak metafisik. Bisa, contoh santet itu nggak metafisik, fisika. Jadi benda yang ditekan dengan frekuensi getaran dengan kecepatan tertentu melebihi kecepatan pesawat supersonik, benda tadi dikirim materi, terus karena saking cepatnya dihantarkan menjadi imateri, tidak kelihatan, sampai ke objek jadi materi kembali. Ya memang paku yang dikirim nggak kelihatan, sampai ke objek, ke perut itu jadi paku lagi, memang paku. Waktu dia cepet tadi nggak kelihatan, yang bawanya kan jin. Dengan kecepatan luar biasa, istidroj maksudnya. Iya, kecepatan gelombang kan, ini fisika ini loh. Ya karena kita nggak tahu metafisika kita sebut. Padahal ini reaksinya fisika. Materi benda, ada benda wujudnya, apa paku, apa jarum. Terus diminta bantuan kepada makhluk
kepada iblis, setan, jin kafir, makanya ini kan syirik, istidraj. Lalu dibawa dengan kecepatan melebihi kecepatan pesawat supersonik sampai di objek, kelihatan lagi jadi benda, memang ada bendanya situ. Jadi cepat sekali, nggak kelihatan cuma warna merah atau sinar atau cahaya kan. Cuma tunjuk aja kan. Kalau kita zikir tunjuk aja Allahu Akbar, la ilaha illallah, pasti jatuh karena makhluk itu ada iblis nah. Iblis nah. Kalau terkadang niku kan tahu nih warna biru celorot biru abang. Tapi kula kan keterbatasan cara ngoten indra keenam. Pokoknya kalau indra keenam itu batin kita tutup mata, yang dilihat tuh di mata batin. Tapi kalau dia begini matanya, wah di sini nah makhluknya ini bergantungan, ini bohong itu dia. Bohong dia. Karena membatalkan hukum syara, fikihnya. Mereka melihat kita di mana kita tidak dapat melihat mereka. Nggak mungkin ini bisa lihat makhluk. Bohong kita. Batal syahadat kita. Oh saya baru kelihatan melihat jin tuh, melihat jin. Batal syahadat kamu. Kalau kita lupa fikihnya, batal syahadat. Masa kita nggak percaya bahwa kita tidak dapat melihat mereka kecuali kondisi kesurupan, orang mabok kesurupan ya kan bisa lihat apa. Atau lagi tidur, antara tidur dengan ya baru tidur kan lagi dekat dengan alamnya kan. Atau kena sihir, orang-orang yang nggak taat beribadah itu baru kelihatan. Kados cahaya biru ngoten niku kados piye Kang? Memang perwujudan sebuah pusaka. Wallahu a'lam. Semua bisa jadi, cuman kita jangan terlalu terobsesi dengan pusaka-pusaka karena banyak teknik trik-trik yang dimainkan oknum-oknum. Oh iya. Iya. Banyak. Ini cabut pusaka sini, sedot pusaka sana. 99% banyak ngebohong. Nggak usah terobsesi dengan itu. Carilah rezeki dengan jalan yang halal, berkah. Kalau nyetut-nyetut seakan narik, kadang-kadang ya ditanam dulu. Taruh dulu ya? Iya, narik emas juga gitu, tanam dulu emas palsunya dulu. Ya, biaya ritualnya cuma 5 juta, beli minyaknya mustahilun. Minyaknya harus beli mustahilun, jinnun, ya kan, iblisun. Ya nggak ada jualan di pasar, kita beli sama dia paranormalnya. Ya kan dengan oknumnya. Cuma kalau dagang di apa kayak menjaga bela diri lah. Ya. Disuruh apa? Kira-kira nggak diserang sama orang gitu, nggak apa-apa ya. Maksudnya dagang. Ya kan supaya nggak diserang orang. Ya. Nah, ikhtiar wajibun. Ikhtiar wajib disempurnakan. Salah satu bentuk ikhtiar adalah dengan doa. Doa adalah senjatanya mukmin. Ya, senjata ibadah kita kan dengan doa. Jadi Rasulullah mengajarkan doa-doa. Kemudian guru-guru kita, ahli-ahli hikmah dan ahli ilmu al-hikmah mengajarkan contoh-contoh dari Rasulullah, doa-doa, amalan, wiritan-wiritan untuk membentengi usaha, membentengi diri kita, membentengi rumah dari serangan-serangan jahat, baik dari santet, guna-guna, telur, ataupun serangan fisik. Kayak tadi sebetulnya kita kan prosesnya ngunci juga orang-orang tadi. Iya. Makanya sebetulnya zuriat-zuriat dari Kanjeng Sunan belajar itu ada ilmunya. Pelajari ada ilmunya ya al-hikmah misalnya atau ilmu-ilmu hikmah yang lain. Kalau Kanjeng Sunan kan ilmu 2 kalimat syahadat yang mengandung 2 kalimat syahadat. Itu ada semua ilmunya. Yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmah. Allah menurunkan al-hikmah, itu contoh-contoh kebaikan, keselamatan yang ada di dalam Al-Quran. Ada semua ilmunya, ada semua. Wahabi aja yang nggak setuju ada ilmu-ilmu. Rasulullah patah gigi di perang Uhud. Padahal kita wali-wali itu punya ilmu semua. Ya mereka karoma, kita kan mudah-mudahan maunah, pertolongan. Artinya pertolongan ketika terjadi Allah perlihatkan, bukan didemonstrasikan. Kalau demonstrasikan permainan, ya Mas terlibat permainan. Libat sahabat saya. Sahabat saya. Itu banyak trik dia ya, banyak trik. Memang pesulap. Sulap ya. Enggak apa-apa posting aja. Kalau limat pesulap, master limat, extreme magic, fakir magic, bermain seni. Nah, tapi kalau nggak usah kaitkan dengan kebatinan, itu seni, trik-trik aja.
Kalau di tarekat Rifaiyah itu, kalau di Aceh seni daboh, seni, selalu kata seni daboh. Jadi menggunakan senjata-senjata tajam. Ya kalau di Banten jadi debus, debus Banten, Karuhun, terus tadi atau debus di Surabaya, debus juga. Tapi permainan. Debus itu kalau di Banten dia Sunda, debus kan dari kata dobos. Dobos artinya bohong. Tapi permainan itu boleh kalau untuk hiburan. Yang tidak boleh ngebohong tadi di sini dijadikan kalau kita punya ilmu ini jadinya begini itu bohong. Banyak. Buka aja nanti di YouTube banyak itu. Saya bongkar itu. Trik-trik kekebalan. Bukan nggak ada kebal yang dibolehkan adalah keselamatan. Artinya pada saat terjadi Allah tunjukkan pada kita senjata yang ini kan jadi nilep itu kebal waktu itu. Tapi kalau kita coba-coba begini ngebohong itu sudah kita itu kebohong, trik aja. Kecuali dua, yang keduanya istidraj, berarti ilmunya ngejin ya. Pertama teknik trik kekebalan, permainan, artinya ada teknik mungkin pisaunya ditumpulin dulu, ada trik-trik langsung. Kedua memang ilmunya benar tapi istidraj, karena dia demonstrasikan. Kalau ilmunya ma'unah tidak bisa didemonstrasikan. Yang bisa didemonstrasikan berlaku hukum fisika, misalnya tenaga dalam. Itu boleh dicontohkan. Ini kalau belajar ilmu al-hikmah, Allahu Akbar, orang terpelanting mentah, lembus kilan, boleh. Boleh. Memang ada hukumnya fisika, energi positif, orang nyerang negatif, ditolak, jatuh, terbentang. Ada gitu. Ilmu laduni, ada betul ilmu laduni kan langsung dari Allah. Cuman persoalan sekarang banyak yang bohong ilmu laduninya. Ngaku-ngaku punya Kanjeng Sunan Kalijaga, tapi bonus dari modus dari itu. Yang bohong teknik, trik. Itu ada juga Ustadz yang ilmu laduni yang saya kritik yang di YouTube. Ada Ustadz kasihan, Ustadz Cecep apa itu? Orang salah di arah Cirebon. Buya Cecep gitu, Buya Cecep apa itu? Buya Cecep Nurillah kalau nggak salah. Itu ngebohong. Padahal Ustadz punya pesantren, kasihan. Kapan balik nih? Nanti mungkin nunggu ini habis ini mungkin pulang. Kapan ada rezeki suatu saat kita jumpa lagi. Ya, amin. Saya memang berdakwah dengan jalur Eyang Syarif di dua tekniknya dengan ngajar bela diri. Seperti dulu Eyang Syarif itu ngajar bela diri sampai ke Cina, jadi tabib Shinsei di Cina, ngajar bela diri juga Eyang Syarif. Nah, kami mengambil bagian ini, kapelian ini. Bukan kampelingan di pesantren, ada cucunya yang di pesantren buka kitab seperti Ustadz tadi saya pakai kitab, dan ada lagi yang ya macam-macam metode. Kalau kami di metode di pengobatan sama bela diri, saya ngajar di Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Paling kenal karena kita satu zuriat. Maksudnya begini, akhir zaman ini kalau bisa suatu saat kalau Allah pertemukan tahun depan, ambil ijazahnya, dakwahkan dengan ilmu juga di sana. Ayo dakwah, saya ajak semua, ayo dakwah. Ya. Kalau bukan zuriat, saya tanya dulu berapa orang bayar. Tapi kalau zuriat enggak, ini kan untuk dakwah kita. Ya, terserahlah sedekah satu mal nggak jadi masalah, nggak jadi itu untuk dakwah. Sebab kalau dakwah kita cuman kita dakwahnya dengan mulut, kekuatan ini tanpa keilmuan kalah kita. Ketemu preman dilempar kita pakai botol itu, ya kalah. Tapi kalau ada ilmunya, stop, nggak usah, nggak bisa dia. Allah nahan. Makanya perlu dakwah dengan keilmuan, harus ada ilmu. Biar nggak mati konyol, mesti harus disertai ikhtiar wajib disempurnakan. Dakwah sekarang akhir zaman mesti kita dakwah dengan keilmuan juga. Di pesantren harus juga punya ilmu bela dirinya. Di bisnis, jualan misalnya, harus punya bela dirinya juga. Di pengobatan harus punya bela dirinya juga. Jadi karyawan, pegawai harus gitu juga bela diri. Lagi di akhir zaman. Itu bela dirinya gimana? Iya pakai zikir-zikir semua. Iya. Ya, salah satunya ya masih udah dikenal ilmu al-hikmah, itu salah satunya. Jadi ilmu wali, zikir.
ada ilmu syahadatain, ilmu dengan zikir. Cuma mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak bisa, orang mau ngapa-ngapain nggak bisa. Insya Allah. Tapi juga karena kita sebetulnya ya menghormati tanah leluhur. Ya sudah itu kita dakwah juga. Seandainya nggak mau cara kekerasan, gampang ngurus preman-preman. Iya. Preman ada gurunya juga saya bilang. Tapi hikmahnya masyarakat banyak tahu gitu. Iya, makanya Itu sebenarnya itulah hikmah. Iya. Dengan mereka begitu, publik tahu, masyarakat tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu skenario Allah, dan Allah tidak akan mempermalukan kita tadi. Nah, coba kalau kita tadi berlumuran darah, sudah pakai ustaz semua pakai gini, kita dipukul, kayak mana dakwah kita? Ini kan cara Allah menyelamatkan kita, mengalah untuk menang. Anak ya? Habis di media mereka. Habis di media, coba aja masyarakat tahu semuanya 100.000. Wah, lebih parah lagi nih seperti itu. Itu habis nih. Habis masa. Ini sudah masanya nih. Sudah masa kita berkumpul, bersatu semua. Bersatu. Karena ini udah di akhir. Di penghujung akhir zaman. Udah singkat sekali nih. Udah masanya semua. Masa kebangkitan Islam, kejayaan Islam. Ayo kita gabung sana. Saya pun mau pamit.